Desa Pujotirto merupakan sebuah desa di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Letak desa ini berbatasan langsung dengan Desa Kaligowong dan Kemejing di Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Disinilah warga sekitar mempercayai Bukit Indrakila mengandung cerita misteri dan tradisi. Salah satunya adalah tradisi Megunungan. Tradisi yang masih terus dilestarikan hingga saat ini dipercaya oleh warga sekitar sebagai tempat berkumpulnya para dewa dan tokoh untuk mengadakan rapat yang berhubungan dengan kejadian-kejadian alam. Kalau leluhur di sini sebenarnya ini bukan makam, Mas. Ini adalah petilasan. Bagi masyarakat Pujotirto meyakini bahwa di sini adalah tempat bukan bersemayam, tapi ini adalah tempat yang termasuk tempat yang disucikan, yang dimana orang akan memohon mujahadah kepada Yang Kuasa, itu akan lebih bening. Ini petilasannya kalau menurut legenda itu adalah zamannya perwayangan. Itu adalah Begawan Ciptani yang nama aslinya adalah Raden Janaka. Ratusan warga berbondong-bondong naik ke atas puncak Bukit Indrakila untuk melakukan kegiatan ritual, yang merupakan tempat petilasan Raden Arjuno yang sering dijadikan tempat bermunajat kepada Sang Pencipta. Dalam proses ritual ini, mereka membawa tumpeng gunungan yang biasa disebut dengan buceng. Istilah buceng merupakan terjemahan dari nyebuto sing kenceng, atau dengan kata lain berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan secara khusyuk. Buceng itu kan sebutan, tumpeng. Buceng itu kalau dengan bahasa Jawa nyebuto sing kenceng, nyuwuna karo Gusti Allah. Intinya seperti itu. Di mana ada ayam panggang di dalamnya. Ayam panggang itu adalah kita menengkul. Tidak akan dongak ke atas, tapi dia itu menengkul. Dia harus lebih khusyuk menghadap ataupun mohon kepada Yang Kuasa. Buceng ini sendiri berisikan berbagai jenis lauk pauk yang nantinya akan dimakan secara bersama-sama setelah proses ritual selesai. Dalam proses ritual itu sendiri dilakukan dengan cara menggelar doa bersama yang dipimpin oleh sesepuh desa setempat. Waktu dulu saya kebetulan di desa pernah dua periode, tahun 94 sampai tahun 2002. Waktu dulu belum ada kegiatan yang bernuansaan keagamaan. Setelah keberadaan saya di desa, saya memang mencoba karena ada suara-suara yang miring, Mas, waktu itu. Betul. Nyembah kuno, musyrik dan lain sebagainya. Akan kami tunjukkan di sini bukan musyrik, di sini tetap mohonnya kepada Allah Gusti Allah, yang intinya seperti itu. Maka dengan kegiatan ini kami padukan dengan kegiatan keagamaan, dengan bacaan tahlil dan lain sebagainya. Itu adalah mengirim doa untuk semua leluhur kita yang sudah mendahuluinya. Intinya seperti itu. Dan mohonnya kepada Allah, tidak boleh minta pada Tuhan. Seiring dengan perubahan morfologis, dulu sebelum menjadi petani jenitri, masyarakat desa menggelarnya setiap menjelang masa tanam padi. Namun, semenjak beralih menjadi petani jenitri, masyarakat menggelar menjelang musim panen atau setelah pohon jenitri mulai berbunga. Dan itu dilakukan apabila masyarakat Pujotirto yang notabene masyarakat petani itu setelah mengolah tanaman atau mengolah pertanian itu sebagai ukurannya selama ini. Namun karena Pujotirto sekarang khususnya di wilayah lereng Gunung Indrakila ini tidak ada persawahan, ganti dengan perkebunan jemitri, maka kesepakatan dari warga masyarakat untuk mengadakan selamatan menggunungan ini dengan ritual yang seperti tadi, itu setelah buah jemitri berbunga atau pohon jemitri berbunga, itu masa neres istilahnya. Nah, itu kita sepakati bersama, maka terjadilah pada waktu itu. Kebetulan atau bukan, di tubuh Bukit Indrakila terhampar kebun-kebun jenitri yang tumbuh subur nan berkualitas dunia. Dalam religiusitas Hindu, jenitri dikenal sebagai Rudraksha,
yang berarti sebagai air mata Dewa Shiva yang menitik ke bumi. Mukhi atau garis pada jenitri memiliki makna yang sangat erat pada wujud dan peruntukannya pada dewa-dewi Hindu. Sejak dibudidayakan luas, jenitri telah memberi kemakmuran pada desa Pujotirto, desa di mana Bukit Indrakila tertancap. Tak jarang, orang India datang langsung untuk mencari sendiri jenitri di desa ini. Menariknya, Bukit Indrakila sebenarnya bukanlah wilayah sembarangan dalam jejak kuno masyarakat Jawa. Konon, abad 7 hingga 9 Masehi, di Pujotirto terdapat peninggalan situs talang pati yang masih bisa dijumpai dan saat ini masih diteliti oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Disinilah ditemukannya fragmen arca sapi jantan yang merupakan kendaraan Shiva. Jika melihat kekayaan alam dan potensi Bukit Indrakila, hal inilah yang kemudian Bukit Indrakila layak untuk dikembangkan menjadi lokasi wisata alam dan religi. Apalagi saat ini Bukit Indrakila merupakan bagian dari kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong. Itu saya dengar dari para punden luhur yang dulu, para sepuh dulu, memang dari turun-temurun nenek moyang kita seperti itu. Iya, jadi udah lama memang dari dulu seperti itu. Dan kebetulan sekarang kami ingin mengangkat potensi, terutama wisata yang ada di wilayah Pujotirto, salah satunya adalah Gunung Indrakila. Ini adalah potensi wisata. Ada potensi wisata ritual, ada potensi wisata alam. Nah, ini kami kemas. Mudah-mudahan untuk gebrakan ini atau langkah ini sebagai sarana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Pujotirto. Tentu dengan adanya tradisi megunungan, warga mengharap di desa Pujotirto akan maju dan berkembang. Nanti dari Pemda akan bisa melirik kami, Geopark juga akan melirik kami. Di sini ada potensi. Saya inginkan itu bisa terangkat potensi ini dan diharapkan nanti ke depannya ini adalah dijadikan tempat wisata ritual dan tempat wisata alam. Itu yang saya inginkan. Yang dampaknya itu akan bisa mendukung dan juga memajukan kesejahteraan masyarakat Pujotirto. Nah, ini salah satunya adalah dari Pokdaris di Pujotirto. Besar harapan kami dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan merupakan satu wahana ya, sarana untuk memajukan desa Pujotirto. Kebetulan Pujotirto sebetulnya banyak potensi, terutama anak-anak mudanya. Makanya waktu itu kami merekrut anak-anak muda, kami buat Pokdarisnya dan alhamdulillah sudah terbentuk. Dan dalam kegiatan ini pun pula tidak lepas dari upaya mereka, dari anak-anak muda sudah tergabung dalam Pokdarwis itu. Dan nanti mereka tahu bahwa apa sih yang kita kerjakan di sini, itulah kita sebagai orang Islam tetap mintanya kepada Allah Ta'ala.